Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Ya, timnas Indonesia dapat kabar baik jelang lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Heyi angkat bicara soal peluang timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia. Kami balas Irak di Jakarta. Dan pelatih Irak mengaku was-was jika timnas Indonesia tampil dengan full squad nantinya. Masyarakat Malaysia sindir kualitas pemain naturalisasi tim Indonesia. Ya, berikut kami akan coba rangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung pada Juni nanti di Jakarta dan jelang pertandingan timnas Indonesia mendapatkan kabar baik. Ya, kabar baik ini berasal dari keputusan AFC baru-baru ini yang mengumumkan daftar pemain yang dikenai sanksi dalam turnamen Piala Asia 2023 pada 30 Maret 2024. Ya, salah satu nama yang tercantum dalam daftar ini adalah Aimen Hussein dari timnas Irak. Aimen Hussein dijatuhi kartu merah saat pertandingan babak 16 besar Piala Asia 2023 melawan Yordania. Kartu merah tersebut diberikan karena Aimen Hussein mendapatkan akumulasi kartu kuning. Kartu kuning yang kedua diberikan oleh wasit karena dianggap mengulur waktu dalam selebrasinya. Ya, keputusan tersebut mengundang polemik di media sosial karena selebrasi serupa dari tim lain tidak mendapatkan hukuman kartu kuning dari wasit. Sanksi tambahan juga diberikan kepada Aimen Hussein, termasuk denda sebesar $2.000 Amerika Serikat dan larangan bermain dalam 2 pertandingan. Ya, absennya Aimen sedikit membuat lini belakang Indonesia lebih aman. Pasalnya dia adalah striker ganas Irak saat ini. Aimen Hussein adalah pencetak gol utama bagi timnas Irak dengan mencetak 6 gol selama Piala Asia 2023. Meskipun hanya berselisih 2 gol dari top scorer Piala Asia 2023 Akram Afif dari timnas Qatar. Nah, pengakuan mengejutkan dilontarkan oleh pelatih timnas Irak Jesus Casas jelang berlaga di ajang kualifikasi Piala Dunia 2023. Jesus Casas mengatakan timnya bakal kewalahan jika nantinya timnas Indonesia bakal turun dengan kekuatan penuh ketika bentrok dengan Irak. Selain itu, faktor performa skuad Garuda yang di 2 laga sebelum yang on fire membuat lawan-lawannya dibuat ketar-ketir. Ya, performa yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia sendiri tentunya tidak lepas dari para pemain-pemain keturunan yang baru saja bergabung. Mereka adalah Jay Itzes dan Nathan Choaon. Keduanya debut di laga pertama yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 21 Maret 2024. Kemudian di laga kedua di Median Stadium Vietnam pada 26 Maret 2024, timnas Indonesia bahkan jauh luar biasa. Pasalnya ada 2 tambahan pemain debut yakni Tom Heyi dan Ragnar Oratmangun. Jay Itzes dan Nathan Choaon masih tetap bermain di laga ini. Hanya saja untuk 2 pertandingan ini, skuad Garuda disebut belum dengan kekuatan terbaiknya. Sebab Jordi Amat dan Shani Patinama tidak ikut bergabung ke skuad Garuda. Ya, melihat hal ini, Jesus Casas mengungkapkan bahayanya jika skuad asuhan Sinteyong menghadapi Irak di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan full tim beserta pemain naturalisasi. Irak dan Indonesia punya karakteristik yang serupa. Yang paling menonjol adalah Indonesia punya pemain di Eropa dan performa mereka terus meningkat, kata Jesus Casas. Sementara Tom Heyi angkat bicara soal peluang timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia seperti diketahui tinggal selangkah lagi lolos menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini skuad asuhan Sinteyong sukses mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Torehan ini membuat tim Merah Putih duduk di posisi kedua klasmen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Tom dan kolega tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke putaran berikutnya. Pada 2 laga sisa, timnas Indonesia akan berjumpa dengan Irak dan Filipina. Duel ini bahkan digelar pada 6 dan 11 Juni 2024 di kandang sendiri, dan kalau lolos ke putaran ketiga, timnas Indonesia harus finish sebagai juara atau runner-up grup untuk lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Dan saat ditanya oleh media Belanda, Tom Hey mengaku peluang timnas Indonesia tetaplah ada. Tentu saja timnas Indonesia tidak boleh meremehkan saat bersua dengan tim-tim yang lebih inferior. Ya, meski begitu, pertandingan bakal tetap berlangsung sulit. Pemain andalan SC Heerenveen itu yakin bahwa timnas Indonesia bisa memanfaatkan situasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta sebagai home base saat bertindak sebagai tuan rumah. Menurutnya, bermain sepak bola di Jakarta tidak akan menyenangkan bagi lawan. Dan di sisi lain, Tom Hey mengaku kans keputaran final Piala Dunia 2026 tergantung pada hasil undian nanti. Dan tidak hanya itu, masyarakat Malaysia dengan akun TikTok @bonjour09 mengamini ucapan Muhammad Tahir yang mengatakan kualitas pemain naturalisasi dan pemain lokal Indonesia 11-12. Akun ini mengatakan timnas Indonesia hanya beruntung saat 2 kali menang atas timnas Vietnam. Jika memang jago, timnas Indonesia ditantang @bonjour09 untuk menang ketika menjamu Irak di matchday kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 6 Juni malam nanti. Dan andai Indonesia menang, ia baru mengakui kehebatan skuad asuhan Sinteyong. Ya, memang benar nggak ada bedanya kualitas pemain naturalisasi dan lokal. Indonesia menang melawan Vietnam cuma menang beruntung aja karena Vietnam lagi ada masalah. Tulis akun tersebut sambil menampilkan berita makan bola yang membahas ucapan Muhammad Tahir. Saya ingin lihat lawan Irak. Kalau Indonesia menang, baru saya akui Indonesia hebat. Ya, apa yang disampaikan akun tadi menyulut emosi netizen Indonesia. Sejumlah netizen tanah air menyampaikan counter berupaya fakta kepada akun tersebut. Situ bisa nggak menang lawan Malaysia? Tanya akun @enfopai. Atau akun lainnya mengatakan, padahal pemain Malaysia banyak naturalisasinya, kata akun @eka_is_boy merujuk pada performa timnas Malaysia yang tidak kunjung membaik meski diperkuat oleh 14 pemain keturunan dan naturalisasi. Ya, netizen lain juga meledek balik timnas Malaysia yang kalah 2 kali beruntun dari Oman di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret lalu. Akibat kekalahan itu, Malaysia pun turun 4 peringkat ranking FIFA dari posisi 132 ke posisi 136 dunia. Selain itu, ada juga yang meledek pertemuan pamungkas timnas Indonesia dan timnas Malaysia di Piala AFF 2020 lalu. Mentas di Stadion Nasional Singapura, Malaysia dihajar timnas Indonesia dengan skor 1-4. Tapi satu hal yang pasti, kehadiran pemain-pemain naturalisasi memang memperkuat performa timnas Indonesia. Karena itulah PSSI masih terus akan mendatangkan pemain keturunan berkualitas untuk meningkatkan level timnas Indonesia. Ya, PSSI tengah dalam proses memperkuat timnas Indonesia dengan naturalisasi 2 pemain baru. Hal ini disampaikan oleh anggota Esko PSSI Arya Sinulinga, meskipun ia enggan untuk menyebutkan nama kedua pemain tersebut. Dari informasi yang beredar di media sosial, 2 nama pemain yang sedang didekati akan menjadi bagian dari timnas Indonesia adalah Kelvin Verdong dan Ole Romeni. Ya, Kelvin Verdong merupakan seorang pemain belakang yang saat ini bermain untuk klub Belanda yang bernama NEC Nijmegen. Sementara itu, Ole Romeni adalah seorang striker yang membela klub Belanda yang bernama FC Utrecht. Ya, kedua pemain ini menjadi incaran pelatih timnas Indonesia Sinteyong saat melakukan kunjungan ke Belanda pada beberapa waktu yang lalu. Proses administrasi naturalisasi mereka sedang dalam tahap pengurusan oleh PSSI agar kedua pemain tersebut dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia. Meskipun begitu, Arya Sinulinga tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai proses naturalisasi dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan, tapi upaya ini menunjukkan komitmen PSSI untuk terus meningkatkan kualitas dan kekuatan timnas Indonesia dengan menghadirkan pemain-pemain berkualitas dari luar negeri.